Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan itu sebabnya Tuhan seharusnya kami pun juga mengasihi Tuhan dan bahkan mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan supaya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali mengajar kami, menegur kami, bahkan mengingatkan kami bahwasannya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus meneladani kasih-Nya Tuhan yang mau mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan kasih yang tak bersyarat. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi meski kita tidak bisa bertemu secara fisik, berkumpul bersama, tetapi biarlah hati kita boleh tetap bersatu di dalam iman kita kepada Tuhan. Oke, hari ini kita sudah masuk dalam bulan Mei. Itu sebabnya di dalam sepanjang bulan Mei ini kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan relasi antara orang tua dan anak, karena minggu depan kita akan memperingati Parents Day. Mari teman-teman kita sama-sama buka Alkitab kita dari surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita akan bacakannya bersama-sama teman-teman dari rumah di Alkitab masing-masing. Cici dari sini ya. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita tahu bersama, perintah ini sudah ada jauh sebelum surat ini ditulis. Dari zaman perjanjian lama di kitab Keluaran sudah ditulis di dalam 10 perintah Tuhan. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Teman-teman, satu lagi kita akan baca dari 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 2. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, orang-orang akan memberontak kepada orang tuanya. Itu sebabnya teman-teman ayat ini, firman Tuhan hari ini harusnya berbicara kepada setiap kita. Sebagai anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri, yang sedang usia-usia dan masa-masanya memberontak kepada orang tua. Setiap kita, baik teman-teman ataupun Cici juga pernah remaja, setiap kita pernah pasti memberontak kepada orang tua kita. Entah itu dalam bentuk apapun, entah itu dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, atau bahkan dengan tingkah laku kita. Bahkan mungkin yang paling parah adalah kita menyakiti orang tua kita secara fisik. Teman-teman, ngomong-ngomong soal orang tua, kita itu cenderung gitu ya, memasuki masa remaja, bahkan dimulai dari sekolah dasar saja, masuk di dalam SMP, SMA, kita itu cenderung pasti setiap kita pernah membandingkan orang tua kita dengan orang tua dari teman-teman kita. Contohnya saja, dulu ketika Cici SMP, Cici itu memang bukan dari keluarga yang berada. Setiap pergi ke sekolah, Cici harus naik angkot. Setiap pagi harus bangun pagi-pagi karena harus menunggu angkot supaya tidak telat.
dan bisa dapat angkot dan bisa duduk dengan baik. Karena kalau telat saja, Cici udah nggak bisa dapat angkot dan tidak bisa ke sekolah, pasti terlambat. Teman-teman, hal itu membuat Cici akhirnya membandingkan orang tua Cici dengan orang tua teman-teman yang lain. Karena apa? Setiap kali sampai di depan sekolah, Cici yang harus jalan kaki dari jalan masuk sekolah yang begitu jauh hingga sampai di depan gerbang sekolah itu, mungkin ada 20 menit jalan kaki. Dan ketika sampai di depan gerbang sekolah, betapa sedihnya hati ini ketika melihat Cici udah keringetan, tetapi teman-teman yang lain baru turun dari mobil masing-masing. Di situ ada pertanyaan di dalam hati, kenapa ya Tuhan saya nggak bisa seperti mereka? Kenapa ya Tuhan orang tua saya tidak punya mobil seperti orang tua mereka? Sehingga saya nggak perlu dong capek-capek nunggu angkot pagi-pagi, keringetan jalan kaki 20 menit menuju gerbang sekolah. Dan akhirnya sampai di sekolah saya udah ngantuk karena capek. Teman-teman, mungkin teman-teman di rumah ada yang pernah punya pengalaman seperti Cici, tapi mungkin juga punya pengalaman seperti teman-teman Cici yang sampai di depan sekolah dengan mobil masing-masing. Itu satu hal teman-teman. Dan masih banyak hal-hal lain dan yang akhirnya kita membandingkan. Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa orang tua saya seperti ini? Tidak seperti kehidupan teman-teman saya. Tidak seperti orang tua teman saya yang berada. Yang bisa memberikan banyak hal yang diminta oleh anak-anaknya. Teman-teman, jangan lupa. Mungkin di saat remaja ini, kamu tidak bisa berpikir terlalu panjang untuk hal ini. Tetapi Cici mau katakan bahwa ini adalah pengalaman pribadi. Ketika masa remaja itu berlalu, semakin dewasa, semakin bertambah usia, dan semakin orang tua itu juga bertambah usianya. Satu hal yang Cici sadari, seharusnya saya bersyukur masih punya orang tua. Karena di luar sana banyak yang sudah tidak punya orang tua. Yang sudah tidak punya waktu untuk menikmati kebersamaan dengan orang tua. Apalagi membandingkan uang orang tuanya sudah tidak ada. Teman-teman, berbicara soal orang tua itu bukan suatu hal yang jauh dari kita ya. Karena orang tua hidup setiap hari dengan kita. Apalagi sekarang zamannya hidup di rumah, work from home, study from home, shopping from home, oke? Semuanya dilakukan di rumah, itu sebabnya semua anggota keluarga tidak boleh keluar rumah. Untuk menghentikan pandemi corona ini. Dan kita punya banyak waktu bersama dengan orang tua. Tetapi betapa menyedihkan kalau begitu banyak orang tua akhirnya putus asa menghadapi anak-anak remajanya yang seusia kalian. Di mana mereka mengadukan bahwa saya give up. Saya menyerah menghadapi anak saya. Padahal dia adalah pengurus gereja, padahal dia rajin ke gereja, padahal dia melayani di gereja dari sekolah minggu hingga remaja ini. Kenapa ya Bu? Sikapnya seperti itu terhadap saya. Seperti dia tidak terima punya orang tua seperti saya. Setiap kali saya ngomong A, dia tidak terima, dia lakukan B. Setiap saya menasihati dia, dia menjawab saya. Teman-teman, ada kalanya memberontak kepada orang tua itu tidak disalahkan kalau memang kita punya alasan yang benar dan tepat. Cici tidak bilang memberontak kepada orang tua selalu salah. Tetapi kalau kamu memberontak dengan cara yang hormat, ada nggak memberontak dengan cara yang hormat? Kamu tidak salah. Teman-teman, memberontak itu berarti kamu tidak setuju dengan orang tuamu. Baik itu pemikiran, baik itu tingkah laku mereka, baik itu teladan hidup mereka, kamu tidak setuju dan kamu memberontak dengan mengutarakannya dengan berbagai bentuk, dengan berbagai wujud. Entah itu kamu melontarkan perkataan yang menyakitkannya, yang membentak orang tuamu, atau kamu kabur dari rumah dan kamu merusak hidupmu. Atau kamu tidak mendengarkan orang tuamu, itu pun memberontak.
atau kamu mengumpat di belakang orang tuamu, itu pun memberontak. Teman-teman, betapa menyedihkannya kalau anak-anak remaja Kristen yang katanya ikut Tuhan, tetapi hidupnya memberontak kepada orang tuanya. Memang orang tua tidak selalu benar, teman-teman. Betul, setuju. Karena mereka juga manusia berdosa, sama seperti kita yang juga punya potensi salah. Sangat punya, potensinya besar. Bahkan mungkin mereka tidak bisa menjadi teladan yang baik buat kita. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita sekali lagi di dalam surat Efesus tadi yang dikutip dari kitab Keluaran. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Bukan semestinya, tapi harus. Bukan sebaiknya, bukan. Tapi harus. Wajib teman-teman, wajib. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini penting teman-teman, penting. Bukan dikatakan kamu boleh lakukan, boleh tidak. Firman Tuhan tidak pernah bilang hormatilah ayahmu dan ibumu kalau dia seperti ini. Tidak pernah. Firman Tuhan cuma bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu titik. Tidak ada embel-embel lain. Itu berarti bahwa perintah yang penting ini tidak mengenal kondisi, tidak mengenal situasi. Kamu tetap harus menghormati mereka. Itu sebabnya tema hari ini, kenapa kamu memberontak? Kebanyakan pemberontakan anak remaja adalah dengan wujud yang salah. Kebanyakan ya, tidak semua. Kebanyakan. Teman-teman, satu kali Cici pernah memberontak kepada orang tua. Dulu mama udah pernah bilang, tidak boleh pacaran ya sebelum kamu bisa punya uang sendiri. Kalau kamu pacaran sekarang, kamu tidak punya uang, kamu mau pacaran pakai uang siapa? Mama tidak bisa kasih uang, papa juga gak bisa. Teman-teman, dalam hati Cici, teman-teman gue boleh, kenapa gue gak boleh? Apa yang salah? Oke lah, mama gue, papa gue gak bisa kasih uang, nanti gue cari cara sendiri. Pacaran gak selalu pakai uang. Itu pikiran Cici saat itu di usia remaja seperti kalian. Dan akhirnya mulailah ada beberapa teman yang suka kepada Cici gitu ya. Dan akhirnya Cici meresponinya salah satu. Ngumpet supaya tidak ketahuan kalau sedang dekat dengan seseorang. Dulu nggak ada zaman handphone teman-teman. Handphone itu barang mahal, Cici tidak bisa memilikinya. Jadi ungkapan perasaan cinta, sayang itu ya lewat surat begitu ya. Surat abal-abal sih ya, surat-surat cinta yang ya alay-alay punya gitu. Dikasih, diselip di buku pelajaran. Nanti di rumah dibaca. Satu kali suratnya ketahuan. Di sidang dong, dipanggil. Apa ini? Tolong jelaskan. Teman-teman, Cici putra otak mengelak dong, ya enggak? Apa sih mah? Itu punyaku. Kenapa harus periksa-periksa? Kenapa enggak izin dulu? Teman-teman, ini sudah mulai pemberontakan. Karena tidak setuju dengan aturan yang dibuat. Lalu akhirnya Cici menjelaskan bahwa aku dekat dengan seseorang. Apa yang salah? Setiap orang berhak untuk
dikasihi dan mengasihi. Teman-temanku pun tidak apa-apa. Kenapa aku tidak boleh? Teman-teman, akhirnya Mama Cici ngoceh sepanjang hari, Cici nggak dengerin. Cici ada di situ tapi Cici nggak mau dengerin. Ini memberontak. Dan sejak saat itu dia ngomong apa Cici nggak dengerin. Karena memang gue nggak suka, gue nggak setuju, dan gue memberontak di usia remaja. Teman-teman, setelah selang waktu dari itu, beranjak SMA, lulus SMA, kuliah. Satu kali ketika sedang santai, seperti flashback begitu ya. Dan Cici mengingat lagi peristiwa itu. Kenapa saya harus memberontak ya saat itu? Mama saya hidup lebih lama daripada saya. Dia pernah menjalani masa remaja. Kalau dia melarang saya pacaran di saat sekolah, apa yang salah? Itu baik bukan? Itu tidak salah. Kenapa saat itu saya memberontak? Kenapa saya tidak setuju? Kenapa saya akhirnya tidak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh mama saya? Teman-teman, sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian dan ini penting. Ini penting. Teman-teman, kalau kita lihat ayat ini, alasan apapun kita nggak boleh memberontak loh kepada orang tua. Nggak boleh. Alasan apapun. Karena memang tidak dibenarkan untuk kita memberontak kepada orang tua. Tapi karena keberdosaan kita sebagai manusia, itu memungkinkan kita untuk memberontak kepada orang tua. Teman-teman, perintah ini langsung daripada Tuhan sendiri. Bukan dari Musa loh ya. Musa hanya menuliskannya ulang. Paulus di dalam surat Efesus pun menuliskannya ulang. Tetapi perintah ini datang langsung daripada Tuhan sendiri melalui 10 perintah Allah. Langsung. Lalu apakah kita berani untuk melanggarnya? Siapa orang tua? Sampai kita tidak boleh memberontak kepada mereka. Teman-teman, kita suka mendengar orang tua itu adalah wakilnya Tuhan, walinya Tuhan di bumi ini. Kita sering dengar itu ya. Orang tua itu wakilnya Tuhan. Teman-teman, kita aja gak berani untuk menghujat Tuhan. Kita gak berani melawan Tuhan. Ini wakilnya Tuhan. Yang Tuhan kasih posisi yang juga sama di atas kita, orang tua kita, yang harus dihormati, yang harus dipatuhi. Lalu apakah kita boleh melawannya? Apakah kita boleh memberontak? Tidak boleh. Mereka itu wakilnya Tuhan. Satu alasan. Alasan pertama kita tidak boleh memberontak. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Mereka memang bukan Tuhan yang abadi hidupnya. Mereka ada batas waktu hidup di dalam dunia ini. Teman-teman, di dalam Alkitab, contoh yang paling nyata adalah Yesus sendiri. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan, dia Allah. Tetapi dia dilahirkan dalam keadaan 100% manusia. Dia punya orang tua, Yusuf dan Maria. Apakah lalu dia ngelunjak kepada Yusuf dan Maria? Tidak. Meski dia berhikmat, tahu segala sesuatu, dia tetap memposisikan orang tuanya itu sebagai posisi yang tepat. Dia bertanya, dia meminta nasihat, dia minta diajarkan, dan sebagainya. Itu Yesus. Masakan kita tidak mau mencontoh Yesus dan kita lebih kurang ajar daripada Yesus? Teman-teman, ngeri teman-teman.
Jabatan, posisi orang tua itu diberikan oleh Allah sendiri. Lalu kalau kita memberontak melawan orang tua, hati-hati. Urusannya sama yang ngasih posisi itu. Sama yang ngasih jabatan itu, yaitu Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita tidak boleh memberontak kepada orang tua. Alasan yang kedua adalah, ini adalah perintah yang penting yang datang daripada Allah sendiri. Masakan kamu berani untuk melanggar perintah Allah? Kamu tahu konsekuensinya apa? Melanggar perintah Allah itu berarti dosa. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya teman-teman kenapa perintah ini diulang-ulang, di perjanjian lama diomongin, perjanjian baru diomongin. Karena memang penting dan manusia itu cenderung untuk memberontak. Teman-teman sekali lagi jangan memberontak. Tidak ada alasan untuk kita memberontak kepada orang tua. Mereka adalah wakilnya Tuhan dan ini adalah perintah langsung daripada Tuhan sendiri. Dan yang ketiga alasan kita tidak boleh memberontak adalah perintah ini memiliki berkat di ujungnya. Kalau kamu melanggar perintah ini, berarti kamu tidak akan mendapatkan berkat yang dijanjikan di dalam perintah ini. Di ayat yang ketiga dikatakan tadi, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Teman-teman, mungkin kita sering sekali mendengar kisah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin hidup mereka tidak panjang. Bagi kita tidak panjang. Tetapi hidup mereka bahagia. Tidak ada orang yang berbakti kepada orang tua, yang sayang kepada orang tuanya, yang hidupnya susah, yang hidupnya tidak sukacita. Nggak ada, teman-teman. Orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang mau merawat orang tuanya, yang mau mengasihi orang tuanya, seperti orang tuanya mengasihi dia dari dia bayi, hidupnya berbahagia. Berbahagia itu bukan berarti kita kaya raya, kita punya mobil mewah, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ke ujung dunia, bukan teman-teman. Tetapi hatimu, kemanapun kamu pergi, kamu merasa sukacita. Karena kamu mengerjakan perintah Tuhan, bukan melanggarnya. Teman-teman, orang tua punya batas waktu hidup di dalam dunia ini. Mereka tidak akan selamanya ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan memberikan perintah ini, yuk kita kerjain. Karena kalau mereka sudah tiada, kamu baru mengerjakan perintah ini di kuburan mereka, di makam mereka, sudah tidak ada gunanya. Mungkin kamu berpikir, saya masih remaja, Ci, hidup masih panjang, orang tua juga masih muda. Ntar dulu teman-teman. Hidup manusia itu tidak ada yang bisa memperkirakannya. Siapapun bisa berakhir hari ini. Termasuk orang tua kita, bahkan kita. Itu sebabnya jangan memberontak. Jangan melawan orang tua. Tuhan sudah kasih perintah, hormatilah, taatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, bukan salah satu. Ayahmu dan ibumu, mungkin kamu berkata, ayah saya pemabuk, ayah saya penjudi, ayah saya tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Saya mengasihi dan hormati orang ibuku saja. Salah satu saja, karena ayahku tidak patut untuk dihormati. Teman-teman sekali lagi, seperti tadi Cici bilang, ayat ini, perintah ini tidak kondisional. Tuhan tidak pernah bilang kamu boleh menghormati ayahmu, ibumu kalau mereka bukan penjudi. Tuhan tidak pernah bilang begitu kan? Kamu boleh menghormati ayahmu dan ibumu kalau mereka itu kaya raya, enggak. Kalau mereka itu selalu memberikan uang yang selalu kamu minta. Kalau mereka selalu memenuhi apa yang kamu inginkan, enggak. Mau mereka penjudi kek, mau mereka itu pernah berselingkuh kek, mungkin juga mereka sudah bercerai kek, tetap statusnya mereka adalah
ayahmu dan ibumu. Jangan pernah memberontak kepada mereka, karena itu akan menyakiti hati mereka dan juga menyakiti hati Tuhan. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan di dalam dunia ini. Teman-teman, hidup kita masih ada sekarang. Kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa hidup bersama dengan orang tua kita. Ada satu saat kita harus berpisah dengan orang tua kita. Dan kita tidak tahu itu kapan. Marilah kita mengerjakan perintah ini dengan sungguh-sungguh. Karena memang Tuhan sendiri yang memerintahkannya kepada kita. Dan ini penting, firman Tuhan bilang begitu. Dan ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Supaya hidup kita berbahagia dan panjang umur kita di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami menghormati orang tua kami. Seringkali kami memberontak melawan mereka karena kami tidak setuju dengan pemikiran mereka, karena kami tidak setuju dengan perkataan mereka, bahkan tingkah laku mereka terhadap kami. Tetapi tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tidak menghormati mereka. Karena firman Tuhan jelas dikatakan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Tuhan mengulangnya bahwa menghormati orang tua itu tidak ada kondisi, tidak ada syaratnya. Tetapi apapun keadaannya, apapun kondisinya, kami harus tetap menaati, mengasihi, dan menghormati mereka selagi mereka ada. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak remajamu, berkati mereka di dalam masa-masa belajar di rumah, mereka bersama dengan orang tua mereka setiap hari, biar mereka boleh menyatakan rasa hormat mereka kepada orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, minggu depan kebaktian kita itu dalam rangka Parents Day, jadi tidak ada kebaktian remaja tersendiri, tetapi kita akan beribadah bersama-sama dengan orang tua kita lewat siaran dari kebaktian umum. Jadi teman-teman bisa duduk bersama dengan orang tua, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Oke, lalu untuk persembahan, sekali lagi teman-teman bisa tetap bisa memberikan kepada gereja persembahan itu, entah dengan teman-teman mentransfernya sendiri lewat rekening teman-teman, kalau punya, atau teman-teman punya GoPay, OVO dan sebagainya, nanti teman-teman bisa lihat di dalam keterangan yang diberikan, atau teman-teman bisa menitipkannya kepada orang tua teman-teman. Itu saja pengumumannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Tuhan untuk kebaktian hari ini, Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami, biar kami menjadi anak-anak remaja yang menghormati orang tua kami, terlebih kami menghormati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati anak-anak-Mu sepanjang belajar di rumah, mereka tetap mengerjakan bagian mereka, tanggung jawab mereka sebagai pelajar, mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka mengikuti kelas-kelas online yang ada, dan mereka boleh tetap membina relasi dengan Tuhan melalui saat teduh mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati relasi orang tua anak yang selama ini mungkin rusak, biar Tuhan yang pulihkan, mereka bisa berkomunikasi kembali, mereka juga boleh membina kasih kembali. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus pimpin kami di tengah-tengah
masa-masa pandemi ini, supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan kami dan Tuhan memelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.